Oke, kita lanjut klasifikasi arthropoda. Arthropoda itu arthropoda itu kan filum ya. Kemudian nanti setelah filum nanti ada kelasnya lagi. Jadi ada pengelompokan yang di bawah dari arthropoda. Yang pertama kita bahas adalah arachnida. Arachnida itu dari kata arachno yang artinya laba-laba. Meskipun anggota dari arachnida itu tidak semuanya laba-laba. Secara umum cirinya tubuhnya terdiri dari cephalothoraks. Artinya kepala dengan toraks itu menyatu, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, dan selain cephalothoraks ada abdomen atau bagian perut gitu ya. Tidak dijumpai adanya antena. Jadi kalau adik-adik pernah lihat laba-laba, tidak pernah dijumpai adanya antena pada laba-laba. Kaki ada 4 pasang, artinya ada 8 buah kaki. Mulut atau klisera berfungsi untuk memegang dan menangkap mangsa. Jadi ada mulutnya untuk memegang dan menangkap mangsa. Ada alat potong atau capit ya. Pedipalpus kalau pada kalajengking itu capitnya itu. Darah mengandung hemoglobin, jadi nanti warnanya kalau pada laba-laba darahnya berwarna merah. Kalau dia mengandung hemoglobin berarti darah berfungsi untuk mengikat dan mengedarkan oksigen karena hemoglobin punya kemampuan untuk mengikat oksigen. Gitu. Kemudian sistem respirasinya menggunakan paru-paru buku. Maksudnya apa paru-paru buku? Jadi paru-paru buku itu adalah organ respirasi yang berlapis banyak seperti buku. Jadi letaknya ada di bagian abdomen, di bagian perut ya. Yang paling gampang misalnya perut, abdomen itu gampangnya perut gitu ya. Jadi paru-paru buku di sini artinya adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku. Makanya disebut sebagai paru-paru buku. Pada bagian posterior terdapat spinneret. Spinneret itu nanti yang bisa menghasilkan atau tempat keluar atau bisa menghasilkan benang pada sarang laba-laba. Jadi kayak pada jaring laba-laba itu namanya spinneret. Jadi yang organ yang menghasilkan jaring. Meskipun tidak semua laba-laba bisa menghasilkan jaring. Tarantula itu tidak menghasilkan jaring. Ini struktur tubuhnya dari si arachnida. Kalau pada laba-laba ya, kelompok laba-laba dan tarantula ya nanti ada kelenjar racun, pada yang beracun, kemudian ada pedipalpus yang tadi untuk memotong, ini pedipalpus. Ada pedipalpus, kemudian ada glisera, kemudian spektakel sperma, ada paru-paru buku. Nah, ini yang organ respirasi yang bentuknya seperti buku karena dia berlapis-lapis. Ini ya paru-paru buku. Kemudian ada mata, ada otak juga, lambung. Kemudian ada jantung juga, usus, jadi organ pencernaannya lengkap. Ovarium juga ada, anus ada, spinneret nanti yang bisa menghasilkan jaring laba-laba tadi. Ovarium nanti menghasilkan ovum. Ada kelenjar sutra. Gitu. Itu kalau pada yang laba-laba. Kalau pada kalajengking nanti pedipalpusnya beda. Pedipalpusnya itu ya capitnya itu. Jadi yang berfungsi untuk memotong ya. Kalisera, ada cephalothorax, ini cephalothorax sebenarnya. Jadi kalau tulisannya sebenarnya cephalothorax, tapi kalau diindonesiakan boleh ditulis cephalothorax. Jadi bisa seperti ini. Boleh menggunakan yang atas atau boleh menggunakan yang bawah. Gitu. Kemudian ada telson. Telson itu apa ya? Entup. Entup atau sengat ya, sengat kalau bahasa Jawanya entup. Ini
beberapa kalajengking bisanya tidak berbahaya, tapi ada juga yang berbahaya bagi manusia. Kita lanjut. Nah, ini kalau pada kalajengking tadi ini bagian apa? Telsonnya, pedipalpus ini kaki ya. Nah, cephalothorax tuh yang ini. Itu cephalothorax. Ini bagian kepala dengan dadanya tidak bisa dibedakan antara ya kepala dengan dada, gitu ya. Ini kalau pada kalau pada laba-laba ya kayak gini strukturnya. Ada yang bisa menghasilkan jaring, ada yang tidak. Itu ada. Kita lanjut kelas kedua, insekta. Insekta itu kelas terbesar pada arthropoda. Kenapa dikatakan kelas terbesar? Karena spesiesnya sangat banyak. Spesiesnya sangat banyak, habitatnya sangat luas, variasi jenisnya juga sangat banyak, bukan cuma banyak tapi banyak. Jadi insekta itu lapisannya variasi jenis sangat banyak. Gitu. Kemudian kaki jumlahnya 3 pasang atau 6 buah kaki. Makanya bisa disebut juga sebagai hexapoda. Hexapoda itu hexa itu 6, poda itu kaki. Jadi kakinya ada 6. Tubuhnya bisa dibedakan dengan jelas antara kepala, dada dengan abdomen, atau kalau ini bisa terus juga thoraxnya dengan abdomen. Ada abdomennya. Kemudian sepasang antena. Jadi kalau pada capung itu kelihatan ada 2 antena. Kemudian pada semut juga antenanya ada 2. Sepasang ya, artinya sepasang, jadi ada 2. Sistem respirasinya menggunakan sistem trakea. Sistem trakea ini beda dengan trakeanya manusia ya. Trakea manusia itu beda. Kalau trakeanya manusia itu kan bagian dari sistem respirasi. Kalau trakea pada serangga itu sudah sistem respirasi itu sendiri. Umumnya memiliki sayap, meskipun tidak semua. Ya, saya katakan meskipun tidak semua memiliki sayap. Kayak capung punya sayap, kupu-kupu punya sayap, tapi kalau semut kan nggak ada yang nggak punya sayap. Tipe mulut pada serangga itu macam-macam, ada penggigit, penusuk, ini contohnya siapa? Penusuk dan penghisap nyamuk ya. Ada penjilat juga, penjilat tuh pada siapa kalau penjilat? Penjilat itu pada lalat. Penusuk dan penghisap ini nyamuk ya. Jadi nyamuk itu penusuk dan penghisap itu nyamuk. Makanya sangat tidak tepat kalau dikatakan nyamuk itu menggigit. Karena nyamuk itu tidak punya tipe mulut yang menggigit gitu. Jadi kalau nyamuk itu kan yang ini ya, ini nyamuk. Ini nyamuk. Ini juga nyamuk. Ini kupu-kupu ya, penghisap kupu-kupu, penghisap penjilat juga, beberapa kupu-kupu juga ada, pengunyah itu pada belalang. Jadi variasi mulutnya aja banyak. Itu kalau pada serangga. Kita lihat variasi jenis pada serangga. Umumnya bersayap. Tadi di keterangannya saya tulis umumnya bersayap. Meskipun tidak semua ya, di sini kan kelihatan kan. Kalau pada semut saja yang tidak ada sayapnya. Belalang sembah ada sayapnya, walang kadung ini belalang biasa ada sayapnya. Tawon juga ada sayapnya, kecoa atau coro ada sayapnya. Kemudian pada kepik, kumbang-kumbang yang ada di pohon itu juga ada sayapnya. Bahkan nanti pembagian kelompok pada serangga juga bisa berdasarkan jenis sayap. Bahan sayapnya tuh dari apa, itu juga ada pembagian kelas pembagian kelompok berdasarkan jenis sayapnya juga ada. Bahkan sayapnya pada serangga pun nanti ada yang sepasang, ada yang cuma 2 buah saja, ada yang 4 gitu. Jadi macam-macam, sangat bervariasi. Tapi yang pasti semua serangga itu punya berapa antena? Antenanya cuma ada 2 atau sepasang. Ini juga 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini nggak kelihatan. Gitu, yang ini nggak kelihatan.
Kita lanjut, Myriapoda. Myriapoda ini yang tubuhnya mirip cacing ya. Jadi kalau pernah lihat lipan, keluing yang di tanah, kalau pas musim hujan biasanya di tanah-tanah lembab, di serasah, deket-deketnya kayu-kayu, apa namanya, kayu busuk itu biasanya banyak temukan keluing. Kelasnya Myriapoda. Tubuhnya tubuhnya seperti cacing, persis cacing, cuma ada kakinya. Dan dijumpai sepasang antena. Jadi kalau misalnya nanti bingung ini cacing atau bukan, lihat aja ada antenanya apa enggak, ada kakinya atau enggak. Meskipun kemarin di Annelida pada pada kelas apa itu namanya, Polychaeta itu juga ada alat geraknya, tetapi beda dengan yang Myriapoda yang ini gitu ya. Kemudian ciri selanjutnya itu pada tiap segmen itu bisa dijumpai sepasang kaki, jadi dua kaki, atau pada setiap segmen ada dua pasang kaki, jadi ada empat. Jadi memang pembagian kelompoknya lagi di bawah Myriapoda nanti ada Diplopoda, ada Chilopoda. Kalau Chilopoda itu nanti pada tiap segmen satu pasang. Kalau Diplopoda nanti pada setiap segmen ada dua pasang kaki ya. Merespirasi menggunakan sistem trakea. Pada kaput itu kepala ya, bagian-bagian kepala, ada antena, mulut, dan satu pasang mandibula, rahang bawah. Dua pasang maksila, jadi satu pasang rahang bawah, rahang atasnya dua. Mata oseli, jadi matanya mata tunggal, bukan mata jamak. Berbeda dengan mata pada lalat. Kalau mata lalat itu dia mata yang jamak. Jadi satu, kelihatannya aja ada dua, tetapi di dalam matanya yang dua itu ada beberapa ratus mata lagi. Gitu. Tapi kalau pada Myriapoda matanya itu tunggal. Nah ini contoh dari Myriapoda. Yang ini yang apa lipan itu kelompoknya namanya Chilopoda. Cilo ya, ini Chilopoda. Kalau yang apa namanya yang luwing itu dia Diplopoda. Ya maafkan tulisannya nggak bagus. Itu yang Myriapoda. Kita lanjut Crustacea. Crustacea itu kelompok udang-udangan. Ya bukan udang-udangan terus ada udang beneran nggak juga, tapi yang jelas Crustacea itu kelompok udang-udangan. Segala jenis udang ya, lobster dan udang air tawar juga banyak, lobster air tawar juga ada, lobster air laut juga ada. Cirinya apa? Yang pertama itu memiliki dua pasang antena. Jadi antenanya ada 4 kalau pada Crustacea. Tubuh terdiri dari cephalothoraks dan abdomen. Kemudian bagian tubuh terluarnya terdiri dari exoskeleton, dari kitin. Tidak memiliki pembuluh darah kapiler. Kemudian respirasinya menggunakan insang, pencernaannya lengkap, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Ini struktur tubuh dari udang ya, kelompok udang-udangan. Ada Carapax nanti. Nah. Ini Carapax ya. Kalau pada lobster ini, pada udang ini Carapax. Carapax tuh yang ini. Jadi bagian ini. Nah, jadi dia yang bisa melindungi. Ya, jadi kalau misalkan kalian makan udang itu kan suka dibuka atau bagian kepalanya. Sebenarnya bukan kepala sih, dia cephalothorax. Jadi antara kepala dengan dada aja kita nggak bisa bedain gitu. Jadi nanti kalau misalkan makan udang jangan lagi sebut kepala, tapi yang jelas cephalothorax. Biarin dibilang dibilang sok-sokan juga nggak apa-apa kan. Karena memang ilmunya gitu, cephalothorax, bukan cuma cepal, tapi ada toraksnya yang menyatu dengan bagian kepala. Abdomennya yang mana? Ya, ini bagian abdomennya. Itu kaki. Ini juga sebenarnya alat gerak. Ini alat gerak yang digunakan untuk kemudi. Itu yang udang ya. Jadi kelompok udang yang yang lobster. Bagaimana dengan kepiting ya? Kepiting juga sama.
Ini ada Carapax-nya ya. Jadi ada Carapax, ini Carapax-nya yang ini. Ada Carapax, ini Carapax, ini Carapax. Kaki 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pasang. Kalau pada kepiting. Itu saja untuk penjelasan sedikit tentang arthropoda. Saya harap jangan cuma mengandalkan dari video penjelasan ini, tapi harus juga diambil dari banyak sumber yang lain agar bisa saling melengkapi. Bahkan kalau perlu dikoreksi mana yang salah. Gitu ya, terima kasih. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.